Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat aja menjalani aktivitas kita semua. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman MU agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 10. Sama seperti itu, 7 hari berlalu. Long Hao Chen, yang awalnya hanya bisa tinggal di sarang semut selama setengah jam, sekarang bisa tinggal di dalam selama seperempat jam lebih lama. Setelah berendam di sumber air panas, dia akan makan malam. Long Hao Chen, berperilaku baik, akan menunggu bimbingan Xing Yu. Setelah seminggu berlatih, dia tidak hanya menghormati Xing Yu, tetapi juga dengan tulus takut padanya. Tidak perlu pergi untuk malam ini, pulanglah. Tetapi meditasi duduk tidak boleh terputus. Kembalilah ke sini besok pagi-pagi sekali. Xing Yu melemparkan sebotol cairan elemental pelatihan ke tangan Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk pergi. Long Hao Chen merasa lega setelah melihat hormat Xing Yu dan terbang keluar dari pondok kayu. Aku akhirnya bisa pulang. Melihat sosoknya pergi, Xing Yu mengungkapkan senyum yang tidak dilihat Long Hao Chen, bocah bodoh, apakah kamu lupa tempat seperti apa kamu berada? 3 tahun, saya hanya bisa tinggal selama 3 tahun saja, selama ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa. Perasaan ringan di tubuhnya benar-benar luar biasa. Long Hao Chen berlari menuruni gunung saat dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah seminggu, dia menyadari bahwa indranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar telah disiksa di sarang semut, dia memiliki sensasi yang berbeda setiap kali dia pergi ke sana. Dia akhirnya bisa, setelah seminggu, merasakan setiap serangan semut burung hantu datang dari setiap arah. Kecepatan reaksinya juga telah berkembang luar biasa dibandingkan dengan level saat dia baru saja tiba. Meskipun dia belum mengujinya, Long Hao Chen yakin bahwa perubahan terbesar di tubuhnya adalah energi spiritualnya yang tidak diragukan lagi meningkat. Itu setidaknya 2 tingkat, dan hanya dalam seminggu. Meskipun dia harus melalui latihan yang menyakitkan setiap hari, sampai membatasi dirinya dari tidur, tubuhnya yang semula kurus dan lemah jelas menjadi agak lebih kuat setelah seminggu, wajahnya juga terlihat lebih merah, warna merah yang sehat. Pasalnya, selain makan sehat, ia berendam setiap hari di pemandian air panas. Long Hao Chen tidak tahu bahwa kombinasi mata air panas dan bahan obat mempengaruhi tubuhnya sedikit, keseluruhan disebut, mandi menempa sumsum tulang, Exuduan G. Saat dia dengan bersemangat turun dari gunung, tiba-tiba, bau amis menarik perhatiannya. Minggu yang dia habiskan untuk menghadapi kerumunan serangan semut burung tidak sia-sia, langsung, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melompat ke samping, pada saat yang sama mengeluarkan pedang bambu dari punggungnya. Dengan suara wis, bayangan hitam legam kebetulan lewat dari jalan yang akan dia lewati. Pada saat ini, meskipun hampir senja, Long Hao Chen dengan mudah melihat serangan mendadak datang. Tingginya 1,33 meter, 4 ci, dan memiliki tubuh hitam pekat yang ditopang oleh 4 anggota badan kecil yang kokoh dan di punggungnya tumbuh sisik yang gemetar tanpa henti. Binatang ajaib? Long Hao Chen tidak bisa menahan tangis, hatinya saat ini sangat gugup. Xing Yu mengajarinya setiap hari setiap jenis mata pelajaran, dan di antaranya termasuk presentasi berbagai jenis binatang ajaib. Untungnya, dia mempelajari jenis binatang ajaib seperti yang ada di depan matanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah kadal berekor kalajengking, binatang ajaib tingkat dasar. Kekuatannya sama dengan manusia dengan panggilan yang menggunakan energi spiritual pada peringkat antara ke-30 dan ke-50. Binatang ajaib semuanya dibagi menjadi 4 peringkat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Perbedaan terbesar antara binatang ajaib dan binatang buas adalah kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan energi spiritual untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan menyerang musuh. Binatang ajaib dari peringkat pertama agak lemah,
mereka tidak dapat menggunakan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyerang musuh mereka dan hanya dapat menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kadal ekor kalajengking ini adalah jenis ini, binatang ajaib karnivora. Sisik dan cangkang di punggungnya memiliki kemampuan bertahan yang hebat, ekornya memiliki kait beracun, dan titik lemahnya ada di perutnya. Namun, karena binatang ini menyerang sambil merangkak di tanah, perutnya akan jarang terlihat. Kadal berekor kalajengking itu menatap tajam ke arah Long Hao Chen, mulutnya yang besar memperlihatkan gigi putihnya yang tebal. Sepertinya dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia memakan manusia. Menghadapi binatang ajaib untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasa kedinginan di punggungnya, kedua tangannya menggenggam erat pedang bambu tapi dia tidak bertindak gegabah, apalagi dia berbalik untuk melarikan diri. Untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu sudah cukup sulit bagi seorang anak berusia 9 tahun, tetapi dia bersikap seperti ini karena dia masih ingat bahwa Xing Yu mengatakan kepadanya bahwa kecepatan lari kadal berekor kalajengking cukup cepat. Pada saat yang sama, dia mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan punggungnya kepada musuh. Wis, kadal ekor kalajengking tidak terlalu memikirkannya dan keempat anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat bergegas menuju Long Hao Chen, giginya mengarah ke paha Long Hao Chen. Pada saat ini, pelatihan neraka dari 7 hari terakhir mengungkapkan efeknya. Hampir secara naluriah bereaksi, Long Hao Chen mengambil langkah ke kiri dan, pada saat yang sama, menggunakan sepasang pedang bambu untuk memukul dan memotong ke arah kepala kadal berekor kalajengking. Alasan dibalik penghindaran langkah samping ini bukan untuk mundur, karena Xing Yu mengajarinya bahwa dia tidak dapat dengan mudah mundur kecuali dia yakin akan mati jika dia tidak melakukannya, atau dia dapat dengan mudah diserang dari belakang. Dan kalah tanpa kemungkinan untuk melawan. Menghindar ke samping berbeda, karena dia bisa menghindar, dan pada saat yang sama menjaga musuhnya tetap waspada. Dua suara peu berbunyi. Meskipun pedang bambu itu kuat, pedang itu juga sangat ringan dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar, sehingga pedang itu jatuh ke kadal berekor kalajengking seperti kulit yang membusuk. Namun, Long Hao Chen saat ini bukanlah Night Squire yang baru dinilai, tingkat energi spiritualnya, mendekati 30, cukup untuk menjatuhkan kadal berekor kalajengking itu kembali ke tanah. Tapi, serangan kadal berekor kalajengking tidak berhenti sampai di situ, saat tubuhnya jatuh ke tanah, kail beracun di ekornya menyapu ke arahnya. Mengandalkan hampir sepenuhnya pada kecepatan reaksinya, Long Hao Chen melompat secara vertikal, kakinya naik 1 meter, 3 ci, dan pedang di tangan kanannya memblokir serangan yang datang dari bawahnya dengan ayunan. Setelah pertukaran pukulan sederhana yang mengakibatkan Long Hao Chen menghentikan 2 serangan kadal berekor kalajengking, ia menemukan bahwa binatang ajaib ini ternyata tidak begitu menakutkan. Pada saat ini, perasaan dendam tertindas yang datang dari lubuk hatinya selama 7 hari yang mengerikan itu sebagian besar hilang. Dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, kekuatan dan kecepatan reaksinya saat ini lebih tinggi. Tanpa ragu, dia berutang ini kepada Guru Xing Yu, dia belum pernah membuat peningkatan secepat ini sebelum dia bertemu dengannya. Meskipun pengalaman di ruang bawah tanah semut burung hantu adalah mimpi buruk baginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka memiliki efek yang benar-benar hebat. Kadal berekor kalajengking tidak menyerah begitu saja. Setelah serangannya yang gagal, ia menyerang Long Hao Chen sekali lagi dan kali ini, sepertinya tubuhnya agak melebar. Karena Long Hao Chen sedikit terganggu oleh serangan mendadak ini tepat setelah putaran pertama, reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Tetapi dia masih berhasil menggunakan pedang bambu untuk memotong ke arah tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, kadal ekor kalajengking tidak jatuh ke tanah kali ini. Tidak bagus, ini adalah keterampilan penguatan tubuhnya. Long Hao Chen terkejut, pedang bambunya telah ditolak dan pada saat yang sama tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Mulut besar kadal berekor kalajengking itu tepat di depan matanya. Long Hao Chen merasakan bahaya yang dia alami dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gerakan kadal berekor kalajengking menjadi lebih lambat. Saat dia jatuh terlentang, dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap gerakannya.
Jika seseorang bisa melihat murid Long Hao Chen saat ini, dia akan menemukan bahwa bagian tengah murid bermata biru ini berkontraksi seukuran jarum dan dia. Part 11. Secara mengejutkan, dalam keadaan sangat tenang, ketidakpedulian yang muncul di mata orang biasa tidak muncul di matanya. Penjelasan sedikit. Cahaya berperasaan, callositas adalah fenomena yang menyebabkan penebalan epidermis, indurasi dan keratin di mata manusia. Saat dia memasukkan pedang yang dipegang oleh tangan kanannya langsung ke tanah, mengerahkan kekuatan punggungnya, pedang di tangan kirinya menyapu dengan kekuatan penuh. Selama saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa energi spiritualnya menembus batas baru. Pedang itu dengan kejam mengenai bagian bawah rahang kadal berekor kalajengking, dan meskipun dalam kondisi yang kuat, serangan ini membuatnya terbang mundur dan menyebabkan mulutnya yang ganas menutup. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Long Hao Chen melompat di jalan melengkung dengan dukungan pedang bambu di tangan kanannya yang didorong ke tanah, kaki kirinya menendang rahang bawah kadal berekor kalajengking ke atas. Dengan dua serangan berturut-turut, keduanya terhubung dengan sangat baik. Tubuh kadal berekor kalajengking itu tidak dapat menjaga keseimbangannya dan bangkit dari tanah karena tendangannya. Sementara itu, Long Hao Chen, yang masih mendapat dukungan dari pedang bambu yang didorong ke tanah, melepaskan pedang di tangan kanannya yang memungkinkannya untuk melompat kembali ke tanah. Pedang bambu di tangan kirinya berbentuk petir putih tipis yang jatuh ke atas. Dengan suara bang, bagian atas tubuhnya naik ke arah kalajengking berekor kadal dan perutnya ditembus oleh pedang bambu, secara bersamaan menyebabkan tubuhnya jatuh. Setelah teriakan sedih dan melengking yang menyedihkan, ekor kadal berekor kalajengking itu hanyut sebagai niat terakhir perjuangan sebelum kematiannya. Tapi Long Hao Chen sudah memperkirakan kemungkinan ini dan, dengan menggunakan pedangnya dengan lancar, dia langsung membalas serangan terakhir ini dan melompat ke samping sebelum mencabut pedang yang tertancap di tanah dengan tangan kanannya, masuk ke posisi bertahan. Ping, kadal berekor kalajengking jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat keras dan berulang kali menangis sedih karena sakit perutnya. Long Hao Chen melihat dengan tenang di sekelilingnya dan tidak menemukan binatang ajaib lainnya. Kemudian, dia menemukan sebatang pohon besar untuk bersandar, napasnya menjadi sangat berat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Kekuatan fisiknya tampaknya benar-benar habis. Sejak saat dia mengalahkan kadal berekor kalajengking, hanya beberapa detik telah berlalu, pada saat ini, di ambang kematian, dapat dikatakan bahwa potensi terpendamnya telah sepenuhnya tergerak. Terutama sebelum dia menembus level baru ini, semua kemampuannya digunakan hingga batas maksimalnya. Serangan terakhirnya menggunakan satu-satunya keterampilan yang diajarkan Xing Yu padanya, tepi putih bersih. Dengan memusatkan sejenak semua energi spiritualnya pada satu titik pedangnya, itu memungkinkan dia untuk menyerang dengan 110% dari kekuatan penuhnya. Sebelum Long Hao Chen menghubungkan gerakan ini, seseorang yang tersembunyi dalam kegelapan sedang menonton tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan jika Long Hao Chen telah kehilangan kesadaran pada akhir pertukaran pukulan, dia dapat dengan mudah menyingkirkan jenis monster itu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak membuat satu kesalahan pun. Dengan dua pedang yang dibawanya, dia menyingkirkan kadal berekor kalajengking. Sementara itu, kekuatan spiritualnya juga menembus tingkat ke-30, memasuki tahap ketiga ksatria. Itulah alasan mengapa Long Hao Chen merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba saat ini. Dalam panggilan apapun, saat pangkat tumbuh, perasaan terobosan akan menjadi lebih jelas. Setelah dia terengah-engah beberapa kali lagi, Long Hao Chen memperhatikan bahwa langit sudah mulai menjadi gelap gulita dan merasa bahwa energinya telah kembali saat kadal berekor kalajengking itu masih tergeletak di tanah, tidak bergerak. Melihat kadal ekor kalajengking yang mati ini, mata Long Hao Chen yang berusia 9 tahun memancarkan cahaya. Guru, Anda benar. Setelah menanggung kesulitan, seseorang bisa menjadi orang hebat. Saya tidak harus menanggung dendam terhadap Anda. Jika bukan karena ajaranmu, aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu ibu lagi. Guru, saya tidak akan pernah mengeluh lagi, bahkan diam-diam di dalam hati saya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Long Hao Chen berbalik ke arah puncak gunung, membungkuk hormat dan melewati dengan sangat hati-hati di dekat tubuh kalajengking berekor kadal.
Secara umum, binatang ajaib paling dasar memiliki nilai lebih banyak daripada binatang buas manapun. Bahkan binatang ajaib tingkat rendah semacam ini bernilai setidaknya 1 koin emas. Long Hao Chen tidak mau menyia-nyiakan ini. Dia mencari dengan hati-hati untuk sebuah batu dan menggunakannya untuk mencabut kadal berekor kalajengking dari ekornya yang bengkok dan menggunakan 2 tanaman merambat untuk mengikatnya, dengan maksud untuk membawanya pulang. Dia tidak menemui bahaya lagi di jalan. Dia langsung kembali ke kota Odin, berlari menuju sebuah toko, menjelaskan bahwa dia ingin menjual mayat binatang ajaib yang telah dibunuh oleh gurunya. Setelah dia mendapat koin emas dan 2 koin perak, dia akhirnya pulang. Sepertinya Bayu tahu sebelumnya bahwa putranya akan pulang hari ini. Ketika Long Hao Chen melewati pintu masuk, dia melihat makan malam terkaya yang pernah dia lihat di rumah. Gurunya memenuhi janjinya dan membawakan makanan lezat untuk ibunya. Melihat itu, Bai Chen kecil tidak bisa menahan perasaan lebih berterima kasih kepada Xingyu. "Ibu, aku memberikan ini padamu." Long Hao Chen menyerahkan kepada Bayu semua uang yang dia miliki sebagai hadiah. Bayu terperangah, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini?" Karena dia tidak ingin ibunya khawatir, Long Hao Chen berbohong padanya karena niat baik. "Gurulah yang memberi saya uang ini untuk membawanya kepada Anda." Dia mengatakan bahwa setelah menjadi Night Squire, saya juga dapat menerima gaji. Ini adalah remunerasi tahun pertama saya, tetapi jika peningkatan saya cepat, saya mungkin akan mendapat lebih banyak hadiah seperti ini. Tanpa diduga, Bayu tidak bertahan untuk bertanya, dia tersenyum, mengambil uang itu dan berkata, "Hao Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata gurumu, mengerti?" "Ya." Long Hao Chen berulang kali mengangguk. Bayu mengejar, "Apakah latihan itu sulit?" Sebelum dia membunuh kadal berekor kalajengking, Long Hao Chen pasti akan menjawab pertanyaan ini secara berbeda. Lagi pula, ketakutan akan ruang bawah tanah semut burung hantu kuat di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Ibu, itu tidak sulit sama sekali. Guru mengajari saya dengan baik, memberi saya makanan enak untuk dimakan setiap hari, dan membiarkan saya berendam di sumber air panas." Mendengar kata-kata ini, wajah Bayu tampak lega. Dia mengelus kepala putranya, "Cepat makan." Setelah makan malam, Long Hao Chen tidak lupa menggunakan cairan pelatihan dasar yang dia gunakan untuk merebus sup ramuan liar untuknya sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur, sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada pagi hari kedua berikutnya, dia kembali ke jalan Gunung Odin. Dia tidak bertemu binatang ajaib di jalan dan dengan cepat kembali ke puncak gunung. "Guru, aku kembali." Long Hao Chen dengan bersemangat masuk ke kabin kayu. Xingyu tampak seperti telah menunggu lama di tempat yang sama dan dengan ringan berkata, "Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, saya akan memberi Anda ujian untuk melihat apakah Anda lupa apa yang Anda pelajari sampai sekarang. Ceritakan tentang Night Squires, Standard Knights, serta persyaratan untuk tumbuh dalam peringkat sebagai seorang ksatria." Long Hao Chen menjawab tanpa ragu sedikit pun, pengawal ksatria diberi peringkat antara peringkat pertama dan ke-10. Setelah menembus tingkat energi spiritual ke-100, mereka dapat dipromosikan menjadi ksatria standar. Ksatria standar dinilai dengan cara yang sama, mereka memperoleh 1 peringkat setiap 10 tingkat energi spiritual dan setelah menembus tingkat ke-200, seseorang dapat mengikuti ujian ksatria asli. Ujian ksatria tidak hanya membutuhkan energi spiritual, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk memiliki 10 standar ksatria. Setelah menjadi ksatria asli, seseorang dapat dipromosikan dari peringkat pertama setelah 10 tingkat energi spiritual juga, hanya setelah mencapai tingkat energi spiritual ke-210 seseorang akan menjadi ksatria asli peringkat kedua, dan setelah itu, masing-masing dari 8 peringkat lainnya dipromosikan setiap 30 tingkat energi spiritual. Pada peringkat terakhir, Xingyu melakukan pemeriksaannya, mengapa kebutuhan energi spiritual untuk dipromosikan ke setiap peringkat berbeda setelah menjadi ksatria sejati. Long Hao Chen menjawab, karena hanya setelah memasuki langkah pertama ksatria barulah seseorang dapat dikatakan sebagai ksatria penuh, jadi setiap peringkat hanya disesuaikan. Anda juga mengajari saya bahwa terlepas dari langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima atau sesudahnya,
peringkat antara yang pertama dan yang kedua selalu yang paling mudah untuk dilewati. Xing Yu mengejar dengan banyak pertanyaan lain, yang berlangsung selama setengah jam sebelum menyelesaikan pemeriksaan ini. Long Hao Chen menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, tanpa membuat kesalahan sedikit pun, karena ingatannya yang menakjubkan. Bagus, kamu ingat dengan jelas, sekarang kita bisa memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, saya harus bertanya kepada Anda, apakah menurut Anda untuk seorang ksatria, yang paling penting adalah menyerang? Atau untuk membela? Part 12. Mendengarkan pertanyaan Xing Yu, Long Hao Chen mau tidak mau menjadi agak terkejut dan setelah berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah bodoh. Wajah Xing Yu menunjukkan senyum langka, kamu cukup jujur, Anda tidak mencoba memberikan jawaban biasa hanya untuk memuaskan saya. Belum lagi Anda, bahkan kuil ksatria tidak dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Justru karena pertanyaan ini, mengenai ksatria sejati, ada dua cabang ksatria yang dibedakan oleh kuil ksatria pembalasan, dan ksatria penjaga. Retribution Knights fokus pada serangan. Mereka menggunakan senjata ganda dan bertarung dengan kombinasi tunggangan mereka dan seni suci ofensif mereka. Kemampuan bertarung mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka di medan perang melampaui kekuatan tentara dan pembunuh dengan pangkat yang sama. Ksatria penjaga mengutamakan pertahanan. Mereka memegang senjata di tangan, perisai di tangan lainnya, dan merupakan inti dari tim. Mereka mahir dalam membantu dan memulihkan Sacred Art. Kemampuan bertarung mereka mungkin lebih lemah dari Retribution Knights, tetapi dalam kolaborasi, utilitas Guardian Knights jauh lebih tinggi daripada Retribution Knights. Pada titik ini, Xing Yu berhenti sebentar. Masih menatap Long Hao Chen, dia bertanya, apakah Anda percaya bahwa ada lebih banyak ksatria retribusi atau ada lebih banyak ksatria penjaga? Long Hao Chen berpikir, lalu berkata, seharusnya ada lebih banyak Retribution Knights. Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatan ofensif ksatria retribusi lebih baik. Xing Yu menggelengkan kepalanya, sebaliknya, kuil ksatria kami memiliki rasio ksatria penjaga 10:1 dibandingkan dengan ksatria retribusi. Oh, perbedaan seperti itu? Tapi kenapa? Long Hao Chen bertanya bingung. Xing Yu menjawab, karena kita termasuk dalam aliansi kuil. Sebagai kepala dari 6 kuil besar dari aliansi kuil, kami kuil ksatria tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan tempur individu kami sendiri, kami juga harus mempertimbangkan mitra kami. Alasan mengapa disebut aliansi kuil adalah karena hanya sekali orang-orang yang termasuk dalam 6 panggilan ini bertarung bersama, mereka dapat memiliki efisiensi bertarung terbesar. Tetapi sebagai inti tim, ksatria tidak hanya harus mempertimbangkan serangan dan pertahanannya sendiri, tetapi juga perlindungan sekutunya. Jadi, ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen mengerti beberapa kata-katanya, guru, lalu haruskah saya, di masa depan, menjadi ksatria penjaga atau ksatria pembalasan? Xing Yu dengan ringan menjawab, kamu adalah satu-satunya yang dapat membuat pilihan yang cocok. Dalam aspek ini, saya tidak dapat membantu Anda. Melihat watak Anda, mungkin akan lebih cocok bagi Anda untuk memilih menjadi ksatria penjaga, tetapi saya, secara pribadi, adalah ksatria retribusi. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagian besar adalah kemampuan dan keterampilan yang digunakan oleh ksatria retribusi. Guru, aku. Jangan tidak sabar untuk menjawab. Xing Yu langsung menyela Long Hao Chen, kamu punya waktu 1 tahun untuk memikirkan hal ini secara mendalam. Setahun kemudian, Anda akan memberitahu saya jawaban Anda. Ya. 1 tahun kemudian, di kota Haoyu. Berjalan di jalan lebar di kota Haoyu, mata Long Hao Chen tampak penasaran dan terkejut. Apa kota besar? Lebar jalan setidaknya 16,6 meter, 5 sang, dan toko-toko berdiri di kedua sisi jalan. Ada aliran kuda yang tak henti-hentinya dan itu sangat bising. Ledakan orang di kota ini tidak mungkin dibandingkan dengan Odin, itu sangat berbeda seperti antara surga dan bumi. Di bagian selatan aliansi kuil, Haoyu adalah kota berukuran sedang. Tapi itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen, yang hidup sejak kecil di Odin, melihat kota sebesar ini.
Long Hao Chen penuh rasa ingin tahu terhadap kota Haoyu dan orang-orang di jalan tampak sama penasarannya dengan dia. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya mirip dengan boneka porselen. Hari ini, setelah 1 tahun, wajah Long Hao Chen tidak terlihat tidak sehat lagi dan dia juga telah tumbuh besar. Meski masih terlihat seperti anak kecil, penampilannya terlihat ramping. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pemuda yang begitu cantik membawa 2 pedang panjang yang bersilangan di punggungnya. Itu jelas 2 pedang dengan gagang besi halus dengan panjang 1 meter, 3 ci, lebar 1 desimeter, 0,1 meter, 3 cun, dan ketebalan lebih dari 3 cm, 1 cun. Meskipun mereka tidak terlihat seperti pedang bermata, mereka tidak terlihat ringan sama sekali. Mereka tampak seperti versi mini dari EPE Ksatria, 1. Mungkinkah anak sekecil itu menggunakan EPE semacam ini? Orang-orang ini tidak tahu sama sekali bahwa jika bukan demi menjaga profil rendah, Long Hao Chen tidak akan memiliki masalah untuk membawa 2 EPE Ksatria asli dan akan dengan mudah menggunakannya. 1 tahun latihan pahit menyebabkan perubahan luar biasa dalam dirinya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pada hari ke-83 di sarang semut burung hantu, dia akhirnya bisa mengandalkan pedang bambu untuk memblokir sepenuhnya serangan semut burung hantu yang datang dari segala arah. Namun, ia tetap harus berlatih di sarang semut burung hantu, hanya mengganti senjata yang dibawanya. Dari pedang bambu paling ringan, ke pedang kayu, lalu pedang besi halus, dan akhirnya EPE, dia harus beradaptasi dengan sepasang pedang dari semua jenis bobot. Setelah dia beradaptasi dengan EPE Ksatria, dia harus kembali dari EPE ke pedang besi halus selama 1 bulan lagi, lalu ke pedang besi, pedang kayu, pedang bambu, menyelesaikan 1 putaran penuh. Setelah dia menyelesaikan semua itu, 1 tahun penuh telah berlalu. Kali ini, dia pergi ke kota Haoyu karena Xingyu memberinya 2 tugas sebagai evaluasi pelatihan pahit tahun ini. Saat memasuki kota, Long Hao Chen bertanya kepada orang-orang di mana kuil ksatria kota Haoyu dapat ditemukan. Setelah melewati beberapa jalan lebar, tiba di dekat pusat kota Haoyu, dia mengidentifikasi tujuannya karena simbol yang terdiri dari perisai dan pedang. Aula ksatria Haoyu tidak bisa dibandingkan dengan aula Odin sama sekali. Dari luar, tampak setidaknya 5 lapis bangunan tinggi dan besar didirikan di sana, menempati area yang sangat luas. Di pintu masuk berdiri 2 ksatria muda lapis baja. Teman kecil, siapa yang kamu cari? Ketika Long Hao Chen tiba di pintu masuk kuil ksatria, seorang ksatria muda yang tersenyum di pintu masuk bertanya kepadanya. Tidak punya pilihan selain menjawab, Long Hao Chen, yang memiliki penampilan anak laki-laki cantik maju. Halo saudara-saudara, saya mencari kepala aula, Nalanshu. Long Hao Chen dengan sopan berbicara kepada kedua ksatria. Mencari kepala aula? Kedua pemuda itu menatapnya, dan bertanya, mengapa kamu harus bertemu dengannya? Long Hao Chen memberitahu, guru saya menyuruh saya mencari aula Master Nalanshu, dan kemudian mengiriminya surat. Kalau begitu berikan surat itu padaku, kata ksatria muda di sebelah kiri. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, guru berkata bahwa saya harus menyerahkannya kepada kepala aula Nalanshu secara pribadi. Ksatria muda dengan canggung membalas, saya khawatir saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan itu, ini adalah balai kuil ksatria kota Haoyu, hanya orang-orang dari kuil seperti kita yang bisa masuk. Long Hao Chen menunjukkan sedikit kecemasan, berkata, tapi saya juga dari kuil ksatria. Saya datang dari aula Odin. Ksatria muda itu berkata, itu tetap tidak akan berhasil, adikku, seperti ini. Sebagai anak dari salah satu aula itu, Anda hanya bisa masuk untuk ujian setiap 3 tahun. Berikan surat ini kepada saya akan membantu Anda untuk melewatinya. Kemudian jika ketua aula mau bertemu denganmu, kamu akan bisa masuk. Long Hao Chen berkerut, Xingyu memperingatkannya beberapa kali bahwa surat ini harus dikirimkan secara pribadi kepada Nalanshu. Pada saat ini, suara yang menyenangkan bergema, apa yang kamu lakukan? Memalukan anak kecil. Suara ini datang dari seseorang di aula. Orang ini adalah seorang gadis remaja berpakaian ringan, rambutnya yang berwarna merah muda disisir rapi membentuk kuncir kuda dan mata besar birunya yang indah menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian.
Dia tampak berusia 18-19 tahun. Tubuhnya bergerak dengan anggun, bahunya terlihat dari setiap sisi, sebuah gagang pedang. Ksatria senior. Faktanya, kedua pemuda itu baru saja menjadi ksatria baru-baru ini, jadi mereka dengan hormat memberi hormat padanya. Gadis muda itu tiba di depan Long Hao Chen, dengan rasa ingin tahu menatap wajahnya, lalu berkata kepada dua ksatria muda itu, "Aku mendengar semua kata-katamu, tetapi kamu harus tahu bahwa kebiasaannya adalah mati agar orang bisa hidup." 2. Ditambah lagi, adik laki-laki ini juga berasal dari salah satu subkuil-kuil ksatria kita. Aku akan membawanya menemui Paman Nalan. Atau apakah Anda percaya bahwa anak ini datang untuk membuat masalah? Penjelasan sedikit. Jenis pedang dual yang terlihat seperti rapier tebal. Secara harfiah, aturan adat adalah untuk mati, orang untuk hidup. Saya mencoba menerjemahkan maknanya daripada sekadar kata-kata, jadi saya menerjemahkannya sedikit berbeda. Saya pikir itu berarti bahwa orang harus terbuka untuk menyesuaikan aturan mereka dengan keadaan, jika mereka ingin hidup dengan baik. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman MU, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.